Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kegiatan atau contoh pengisian input Herapod SMK dengan versi 6.0.1 ya. Yang ini merupakan penggabungan antara Herapod Kurikulum Merdeka dengan Herapod Kurikulum 2013 ya. Revisi 2017-18. Jadi di sini saya akan menunjukkan cara menginput nilai yang di situ akan muncul nilai dan deskripsinya. Jadi ini berbeda dengan versi sebelumnya. Yang KD-nya itu kita input di Herapod, tapi KD-KD atau kompetensi dasar khusus untuk kurikulum yang 2013 itu kita membuat di Excel tersendiri. Selanjutnya di sini kita tinggal menginputkan nilai akhirnya, ya. Nah, bedanya dengan kurikulum yang lama, di sini kita harus menginput deskripsinya. Ini kemampuan, capaian atau kompetensi yang dicapai peserta didik kita itu apa, ya. Nanti harus kita inputkan. Nah, ini contoh beranda paling depan ya, dengan akun saya yang ngajar 2 kelas. Nah, di sini ada referensi ya, peserta didik, kompetensi dasar, capaian dan tujuan pembelajaran. Nah, ini kita bisa menginput jika masih menambah data ya. Menambah data ada di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar dari mata pelajaran yang kita ampu. Nah, kalau capaian ini biasanya khusus untuk kelas 10 ya, yang menggunakan kurikulum merdeka. Ini kosong datanya karena saya ngajar kelas 12 ya. Ini tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa ditambah data. Jadi kelas 11, 12 itu satu fase ya, sama kelas 13 kalau 4 tahun. Karena kita 3 tahun jadi 10, 11, 12. Nah, ketika sudah ada yang input data capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran di sini yang akan dipakai untuk kelas 11 dan 12 karena saya ngajar kelas 12. Jadi di sini ketika satu jurusan sudah input tujuan pembelajaran itu akan muncul semua. Nanti kita tinggal kita pilih. Jadi tidak semua guru yang ngajar ini harus nginput, karena satu aja cukup yang input. Nanti bisa kita pakai tujuan pembelajaran itu. Misalnya ya, TKRO atau otomotif 1, otomotif 2 yang mengajar beda. Otomotif 1A, otomotif 2-nya B, itu sudah satu aja yang cukup untuk menginput tujuan pembelajarannya. Nah, termasuk di kelas 11 dan 12 ya. Jadi ini 11 12 itu dalam satu fase istilahnya ya, sekarang satu fase. Jadi nanti kita tinggal pilih mana yang tercapai dari mapel kompetensi mata pelajaran kita ampu di situ. Nah, itu ya. Jadi tinggal kalau butuh apa tinggal tambah data aja. Itu fleksibel ya. Nah, jadi tinggal tambah data dan seterusnya. Misalnya kelas berapa. Ini saya kira udah teman-teman semua udah terbiasa. Terus kita, nah ini yang agak perbedaannya dari input nilai akhir ya. Saya langsung ke input nilai akhir. Di sini hampir sama tapi beda. Nah, hampir sama tapi beda bagaimana? Samanya kita perlu mendownload template. Nah, tergantung metode yang kita inginkan. Nah, ini contoh saya ngajar kelas 12. Terus tadi TKRO 1 sudah, sekarang TKRO 2. Mata pelajaran PMKR ya, mesin kendaraan ringan. Nah, ini seperti yang zaman dulu tuh untuk template ya. Nah, dari bedanya di sini adalah ketika yang kita ngasih nilai akhir misalnya 80, kompetensi apa yang sudah tercapai dan kompetensi apa yang belum tercapai atau perlu ditingkatkan, kita bisa memilih.
Ini bisa via checklist jika kita manual seperti ini ya. Checklist dan seterusnya. Ini istilahnya manual, tapi bisa. Tapi bisa juga dengan cara otomatis, yaitu dengan cara mendownload template yang ada di sini, terus nanti kita isi dengan angka 1 jika anak tersebut tercapai kompetensinya. Yang penting di antara ketika dia tercapai di checklist sini nggak mungkin di checklist ya, dia akan off, pilih salah satu ya. Jadi dia akan hidup ketika di checklist pilih salah satu ya, yang satunya ikut mati ya. Nah di sini nanti kalau unduh template dengan cara angka 1, nah nanti ya saya terangkan ini unduh template. Kalau ini pakai checklist, ini metode manual, tapi bisa ya, tinggal milih, nanti tinggal masukin angka nilainya berapa, nilai akhir ya. Jadi tidak ada nilai-nilai KD di dalam Eraport ini, yang ada di Excel Bapak Ibu semua, termasuk nilai PAS atau SAS, nilai formatif harian, nilai PTS dan sebagainya, itu ada di data Excel Bapak Ibu semua. Nanti kita di sini tinggal nilai akhir dan kompetensi apa yang tercapai, itu tinggal kita cara men-checklist jika manual ya. Jika manual, cara yang kedua kita biasanya yang pakai unduh template ya. Sekarang ya saya akan mengunduh template ini untuk bisa diisi di Excel kita. Nah, nanti tinggal menggenerate, mengupload di sini ya. Posisinya nanti di sini paling bawah. Nah, paling bawah, tinggal disimpan atau nanti udah otomatis tersimpan ketika terupload ya. Sekarang contoh unduh template ya. Oke, saya unduh dulu nilainya atau templatenya. Saya akan lihat sambil oke, nilai sudah ada. Ya, nunggu ya. Nah, ini template sudah terdownload. Nah di sini perbedaannya dengan model yang lama itu adalah worksheetnya ada 2 worksheet, nanti buat saat pertama untuk worksheet ngisi nilai, yang kedua worksheet untuk ngisi capaian yang tercapai atau tujuan pembelajaran tercapai. Ini beda. Jadi emang saya akuin ini bagus, tapi agak perlu reloadnya, perlu ngeloadnya agak perlu lama, waktu lama, karena emang ini Excel sistemnya sudah pakai aplikasi yang menurut saya bagus ya, tapi emang di laptop apa ya, perlu kinerja yang agak lama, tergantung laptop Bapak Ibu semua. Nah, ini worksheet. Nah, ini untuk KD-nya. Ini udah ada keterangannya ya. Jadi udah kode rombel, ada kode-kodenya yang udah di setting dari pusat, kode mapel juga. Nah, di sini tadi saya sampaikan ini ada sistem yang otomatis. Nah, nanti di sini ketika kita siswa tercapai di sini, kita kasih angka 1. Nah, dan sini ketika angka 1 di sini, yang sebelah sini nggak boleh angka 1 juga. Nah, nanti akan crash. Nah, ingat ya, ini tolong ini nanti bisa bermasalah ketika kita mengupload ya. Jadi hati-hati untuk ngisi ya. Jadi tapi kelebihannya nanti kita tinggal ngupload saja, sudah tergenerate di Eraport-nya. Nah, ini ya ini agak lama ya, nggak tahu ini laptop saya atau aplikasinya, saya kurang tahu, tapi memang kalau sistem kayak gini memang berat ya. Tapi ketika disupport dengan laptop yang mumpuni mungkin ya cepat ya. Nah, ini angka 1 aja perlu beberapa detik. Nggak sampai 1 menit ya, tapi beberapa detik. Nah, di sini sudah pakai ID dan sebagainya. Ini sebuah kode-kode. Nah, 1 siswa tinggal kita pilih mau berapa yang tercapai tujuan pembelajarannya di sini. Nah, nilainya ada di sebelah. Jadi worksheet. Kalau yang di sini worksheet, di sini worksheet 1 untuk tujuan pembelajaran yang tercapai.
Nah, saya ambil nilai yang sudah mereka pada ujian ya. Saya contoh aja, ini contoh ya, masih bisa diramu dengan nilai harian dan sebagainya. Ctrl C, saya copy nilai dari ujian PTS kemarin, PAS, saya kopikan nilainya ke sini, nilai akhir. Nah, nanti tinggal nilai akhir ya. Nah, terus di sini apa KD yang tercapai, ini perlu waktu ya. KD yang tercapai, KD kemarin saya bahas tentang ini, biar sama tadi saya sudah buka juga worksheet yang kelas sebelah, worksheet kelas sebelah worksheet 1 ya, ini worksheet 1. Nah, ini tinggal sebenarnya kalau sudah sesuai yang tercapai sama yang tercapai, tinggal di copy KD yang tercapai dalam satu kelas atau kelas yang lain, misalnya sama, misalnya ya, ini contoh, tinggal di copy di sini, karena kalau ngopi satu persatu agak lama. Nah, contoh ini ya, nah ini ya nggak perlu ngeload, yang perlu beberapa waktu lah ya. Bisa dihitung berapa detik ini ya, tapi ini lebih cepat dari Bapak Ibu milih menceklis satu persatu. Jadi ini hal yang baru perlu diulik ya sama teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada prinsipnya sebuah e-raport itu kan untuk mempermudah ya, teknologi itu untuk mempermudah kita dalam kegiatan kita dalam pembelajaran. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, ini sudah, jadi nanti yang angka 1 akan muncul ada di deskripsinya. Nah, Bapak Ibu jika ingin ada yang perlu ditingkatkan, di sebelah, di kolom sebelah ya, ini baru ngeload lagi, kolom sebelah nanti intinya jangan ada yang sama. Misalnya di sini sudah angka 1, di baris yang sama angka 1, nanti akan crash ya, kemungkinan diupload akan gagal ya. Intinya itu. Jadi misalnya di sini sistem bahan bakar dia udah mampu, nah, di sebelah yang kolom sebelah jangan sistem bahan bakar di angka 1 juga, mosok perlu ditingkatkan. Di sisi lain sudah kompeten tapi di sisi lain perlu ditingkatkan, itu nanti ketika kita ngupload ada masalah. Nah, jadi ketika perlu ditingkatkan mungkin bagian, nah, contoh ini ya, saya tarik set. Nah, di sini, nah ini saya kecilkan dulu mungkin biar nggak terlalu lebar. Nah, di sini sudah angka 1. Nah, nggak mungkin di sini juga angka 1. Paling angka 1 belum bisa perawatan sistem injeksi. Nah, ini perlu ditingkatkan. Kalau sudah di sini belum, siswa perlu meningkatkan ini. Tapi boleh juga ini kosong semua karena udah. Nah, intinya jangan sama dalam satu baris angka 1. 1 itu istilahnya checklist ya, kalau kita ngisi langsung di e-raport. Kalau ini kan sistem download dan upload. Nah, ini sudah kita save ya, kita save. Jadi ini boleh nilai ini Bapak Ibu simpan di folder penilaian supaya nanti ketika ada anak yang mau remedial Ibu nggak bingung lagi, buatin sebuah folder nilai semester genap tahun 2022 misalnya, semester ganjil, mohon maaf. Nah, nanti ketika anak remedial nanti tinggal Ibu ganti nilai di mana? Nilai di ngeload ya. Nilai di worksheetnya, bukan nilai di worksheet 1. Ya. Nah, nanti tinggal di-upload kembali. Udah. Jadi kita lebih praktis ya. Ya, ini baru nyimpen. Nah, contoh, nah nanti nilai di worksheet bukan worksheet 1. Atau mau menghilangkan, dia sudah kompeten kok. Nah, jadi di sini angka 1 dihilangkan. Nah, bisa ya. Jadi deskripsinya istilahnya. Nah, ini di sini worksheet. Nah, ini nilainya. Sudah ya. Nah, nanti bisa di-upload ulang. Ini masih nilai PAS kemarin.
ya, bagus-bagus walaupun ada yang di bawah, nanti diakumulasi dan diremedi. Oke, ini sudah nge-save. Selanjutnya saya akan mengupload nilai ini. Nah, uploadnya bagaimana? Pilih di sini. Tadi udah di-download ya template-nya, kita tinggal diisi tadi di Excel, di save, di folder, disimpan di folder Bapak Ibu. Ketika ada remedial dan perbaikan, Ibu tinggal masuk ke sini, tinggal langsung pilih file. Nah, pilih file, kita ngambil data yang tadi kita isi. Nah, ini yang kelas TKRO kelas berapa ini? Bentar ya. Jadi kelas TKRO 2. Oke. TKRO 2 berarti yang ini. Open. Nah, kita nunggu, dia langsung akan nembak mengisi capaian-capaian yang ada di sini sesuai dengan angka 1 yang kita pilih tadi. Capaian apa, siswa bisa apa, misalnya sistem injeksi, bisa sistem bahan bakar. Nah, dia akan muncul. Nah, template nilai akhir berhasil diimport. Nah, ini sebenarnya udah ke save sebenarnya ya, udah ke save, dia nge-save-nya. Jadi ini save-nya otomatis. Beda tadi kalau kita nge-checklist pakai checklist, itu akan ngesimpannya ada di paling bawah sebelah kiri. Kalau ini udah otomatis simpan. Kita lihat nilai akhir ya. Nilai yang tadi kita upload reguler TKRO 2 tadi ya, PMKR. Oke, kita lihat nanti akan nilainya bisa dilihat oleh wali kelas juga dan kita sebagai gurunya. Nah, ini sudah selesai tugas kita ya, alhamdulillah. Nggak perlu checklist lah, tapi kalau ibu mau checklist manual bisa. Nah, tapi nanti syaratnya di bawah ini nanti Bapak Ibu harus ada pilih simpan. Kalau nggak disimpan, nggak akan kesimpan, checklist doang. Tapi kalau kita ngisinya di luar tadi, di download dulu terus diisi di luar, walaupun perlu beberapa saat ya, karena memang loadnya agak lumayan perlu waktu. Tapi ini sudah. Nah, di sini nanti tinggal kita upload. Kalau ini kita harus ada istilah disimpan. Sekian teman-teman dari semuanya, dari dimanapun berada ya. Biasanya kalau udah era pot ini kan dimana-mana bisa mengisi selama server sekolah yang ada di sekolah masing-masing nyala lah dan ada sinyal. Sekian sedikit informasi, semoga manfaat. Akhirul kalam, khilaf dan salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada wali kelas nanti bisa melihat nilainya dan mencetaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.